Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan, di mana dan sama siapa. Oke, kembali lagi dengan gua di Grebek Santuy. Hari ini gua mau grebek rumah atlet basket di Indonesia yang udah pernah memenangkan MVP. Pemain ini juga musim yang baru dia akan comeback dari vakum ya, bisa dibilang gitu lah, supaya kalian nggak penasaran dan ini gue mau grebek rumahnya. Ikutin gue terus, kita cari alasannya kenapa sih dia kok sempet menghilang dari perbasketan Indonesia gitu kan, dan akhirnya sekarang mau comeback. Oke, siapkan camilan, duduk manis, dan nonton video ininya jangan di skip ya, supaya kalian paham nih kayak gimana sih perjalanannya atlet ini. Oke. Akhirnya gue udah sampai di rumahnya atlet yang mau gue grebek. Lumayan nih, cukup jauh. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita grebek rumahnya. Guys, lu gak pernah lihat sandal kayak beginian? Lihat nih. Wah, lu setapak. Nah, mungkin dari kalian udah tahu nih siapa pemain yang akan gue grebek rumahnya. Ini lucu banget sandalnya. Langsung aja kita ketok rumahnya. Ini dia atlet yang akan gua grebek rumahnya. Caleb Ramot Gemilang. Apa kabar, Lep? Datang. Baik. Sejauh ini sih udah mulai latihan lagi gua. Hati-hati aja. Gila. Kalian pada kangen nggak sama Caleb? Nah, Caleb itu kan udah vakum dari dunia perbasketan berapa tahun? 5 tahun ya? Setahun lah, lama-lama banget. Setahun dia vakum di Liga Basket Indonesia. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa sih Caleb itu kok vakum? Tunggu dulu. Ini nih bahasa Koreanya terlalu kenceng nih. Wah, dia lagi nonton ternyata. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cari tahu tuh kayak gimana sih Caleb itu selama setahun ini gitu. Gimana? Tapi Lep, ini gue juga baru lihat, Lep. Sandal lu lucu juga ya? Iyalah. Kenang-kenangan terakhir ini. Iya, supaya gue inget terus gitu. Jadi kalau lu warga Setapak juga warga gitu. Setapak. Ya. Padahal sekarang udah nggak di Setapak ya, tapi tetap sandalnya tetap harus Setapak ya. Tetap lah. Ini salah satu ini nih. Berisik banget sih kenapa? Nah, gua kalau bertamu itu nggak enak kan kalau nggak bawa apa-apa. Nah, cuman kan lu kan udah nikah nih, baru nikah, terus kayak gue juga nggak datang ke nikahan lu kan. Nah, terus lu juga baru pindahan juga gitu. Tapi lu jangan ketawa ya sama yang gue bawa ya, soalnya gue bawa sesuatu buat lu gitu. Asisten sih. Wow. Nah, ini yang buat tunggu-tunggu ini. nih gue bawa satu dus Indomie guys, tapi nggak disponsor ya ini. Wow. Gue memang kalau bertamu itu harus bawa sesuatu, nggak enak kalau tangan kosong. Cuman jangan dihabisin langsung ya, nggak bagus kan. Ini beneran Indomie nih. Kalau lu ini beneran Indomie ya? Sotomi. Indomie. Wah, thank you. Nah, ini buat lu makan kalau akhir bulan sama istri. Jangan sering-sering ya. Bahaya ini ya. Bahaya, jangan dimasak langsung loh ya. Oke, thank you. Oh ya, gua kan udah ini vaksin, udah colok. Sebelum datang gua dari mes langsung ke sini, nggak kemana-mana. Gua boleh copot masker? Boleh. Nah, jadi boleh, silakan. Kita bertamu itu harus tetap melakukan protokol. Nah, gue itu sebelumnya kesini tuh gue udah colok, semua vaksin juga udah jelas udah. Jadi ya harusnya sih nggak ada masalah. Gue pasin dulu nih, gue bisa bau nggak? Apa baunya? Wangi dong. Oke. Nah, inilah rumah Caleb. Gila, di depannya lu orang ini banget ya, rohani banget ya. Enggak, ini dari mertua gitu. Kalau misalnya nggak gua pasang sih nggak enak aja gitu. Oh, kalau nggak dipasang ya gua pasang aja. Karena dari mertua doang. Iya, ya? jadi kan waktu mertua gua datang sini, dipasang ini. Di depan lagi ya, di depan pintu. Menantu gua menghargai gua nih, padahal sih sebenarnya buat apa ini? Semoga nggak nonton. Mertuanya si Caleb semoga nggak nonton ya. Nah, inilah rumah Caleb yang saat ini minimalis tapi Minimalis sangat
apa namanya? Sangat nyaman lah. Sangat Gua nyaman tinggal di sini buat sejauh ini sih berdua. Lu lagian juga masih berdua ya? Belum. Kemarin aja gue waktu bini gue pernah covid kan, dia karantina di sini. Gue yang beresin semua, ini aja udah capek banget gitu. Apalagi rumahnya gede gitu gue. Gede gitu. Makanya gue kan belum ada pembantu dan lain-lain, jadi ya ini dulu lah sementara gitu. Jadi yang penting lu bisa apa namanya nyaman hidup berdua Iya. dulu. Lu berencana punya anak ya? Ya punya lah, masa nikah nggak punya anak? Maksud Gimana sih si Avan pertanyaannya nih kadang-kadang? Kan belum selesai ngomongnya. Oh, dalam waktu dekat. Oh, dalam waktu dekat. Atau enggak gitu. Gue sih sebenarnya nggak nunda-nunda sih segimana dikasihnya aja. Oh. Jadi ya doain aja lah, semoga dapat cepet. Nah, tapi yang gue tahu deh, Caleb ini kan orang Bandung ya. Kenapa kok lu memutuskan mainnya di kota Jakarta aja? Kenapa nggak di klub yang ada di Iya. rumah gitu? Nah waktu gue pindah ke Aspak tuh memang nggak ada tawaran dari Bandung. Oh, gitu. Nah waktu pas bini gue udah jadi kerja di sini, dia dosen di UPH, Sempat ada. tawaran kemarin ini sempat hampir ke Bandung malah. Oh. Tapi ya lucu juga pas gue, pokoknya udah nego-nego harga, terus digedein lah sama Prawira ya. Iya. Sebut aja lah. Wah langsung gue kayaknya ke Bandung nih enak juga nih kayaknya nih gue. Dekat rumah gitu. Ya. Bini gue langsung nangis. Oh. Kan kasihan tuh jauh, jadi ya udahlah. Juga ya di sini. Jadi ya gua Akhirnya lu prioritas tetap di sini. Memutuskan beli rumah ini gitu. Enggak, ini masih ngontrak sebenarnya. Oh, ini masih sewa. Masih sewa. Tapi lu sebenarnya udah beli juga di Udah, gua kebetulan udah nyombong dikit ya. Udah rumah Nyombong gua gini-gini. Nih, gua suka Umur 22 udah punya rumah loh di Bandung. Gue suka nih model Caleb. Oh, rumah lu di Bandung. Di Bandung satu, di sini satu, di Parung Panjang namanya, Centraland. Oh, cuman lebih jauh ya. Lebih jauh. Makanya Kalau misalnya mungkin 30 menit lah. Sewa di sini supaya lebih dekat sama tempat Iya. klub lu yang baru. Jadi yang di Bandung udah dikontrak, yang di sini udah dikontrak juga. Jadi gua Oh. kontrak sini. Gali lubang tutup lubang lah. Ya, anggapannya kayak duit sana buat bayar sini Iya, aja ya. gitu. Mantap juga tuh caranya Caleb. Jadi apa? Duitnya nggak diambur-amburin ya. Dibeliin rumah, dikontrakin buat dia ngontrak gitu. Bener kan? Iya benar. Iya kan? Ya, tapi yang penting itu apa namanya? Salah satu taktik yang bagus ya. Salah satu taktik yang bagus. Iya. Kalau misalnya kontraknya di sana lu kasihnya lebih mahal, terus ini lebih murah. Cuan. Benar. Pokoknya endingnya itu tetap harus cuan. Iyalah. Mantap nih, gue suka banget nih sama Caleb nih. Orang itu langsung the point gitu di depan, jadi nggak basa-basi gitu. Lu nggak mau review ini gua nih foto-foto? Iya nih, ini mau gue review nih, sabar. Ini. Nah, gitu dong. Kemarin gua liat vlognya Arki soalnya di review semua, gua kan nggak mau kalah. Nggak terima dia. Nggak terima dia. Nah, oke lah. Kita ini, gue mau kasih lihat Oh, dulu iya. nih. Ini kan ruang tamunya Caleb ya. Ruang tamu sama ruang lu nyantai lah di sini ya. Iya, benar. Buka langsung. Ini ruang tamu, ruang makan, ruang apa semua di sini. jadi satu. Jadi satu. Kehidupan sekarang itu emang gitu ya. Semua dijadiin satu. Jadi langsung nggak repot-repot gitu. Ya. Iyalah. Ini juga kalau maling mau masuk rumah Caleb langsung ketemu Caleb di sini. Jadi gak ada kesempatan lu nyelinap buka pintu Iya. langsung ketemu Caleb di sini nih. Gitu. Nah, ini foto sama Lep. Gua Kok nggak mirip banget sih sama lu ya? itu waktu rambutnya masih banyak nih. Sekarang udah mulai nipis nih. Udah jidatnya udah mulai kelihatan Mulai kelihatan tua nih gua nih. Oh gitu. Oh ini medali. Dari itu sama kita bareng itu Indonesia. Oh ya, ini gue main bareng Caleb nih. Iya, Pertama kali tapi gue main. masalahnya gue di sini finalnya nggak main sama sekali, Van. Nah ini tuh invitation turnamen nih gue pertama kalinya main bareng Caleb Iya. itu. Nah Caleb ini salah satu pemain yang tercepat dan terkuat di liga. Makanya kita harus cari tahu deh. Kayak gimana sih cara Caleb ngelatih dirinya itu supaya jadi pemain tercepat gitu. Dengan gaya mainnya yang cepet banget itu. Cepet banget. Gitu. Oke. Nanti pelan-pelan ya. Ini foto Itu bini gue bikin waktu dulu gue ulang tahun. waktu masih pacaran. Waktu masih pacaran ya. Oh, kalau misal Aspak nih tahun ini nggak bubar nih, Iya. lu masih bakal tetap di Aspak nggak sih? Ya pasti lah masih bakal. Bahkan kayaknya SM kemarin nggak juara sih kayaknya sih. Kalau Aspak masih ada. Itu, gitu ya Lep? Iyalah. Kalau gila ini aja 2-0 gue menangnya. Nggak ngelawan.
Gua suka. Tetap sombong jangan tertawa. Iyalah. Gila, dia ngomongnya to the point banget. Ini emang SM kalah langsung 2-0 sih sama Aspak. Jadi emang ini tahunnya Aspak banget. Dia peringkat 1 di liga, terus di regular season pun lu nggak pernah kalah ya? Ya, kalah sekali di game pertama lawan Satya Wacana. Oh iya, si apa namanya? Itu kalau nggak salah kita masih di Thailand ya? lagi di Thailand. Terus nontonin Aspak ya? Nontonin Aspak kalah. Kalahnya di game pertama regular season itu, tapi nggak pernah kalah sampai akhir musim. Ya itu emang tahunnya Aspak sih ya. Iya. Tapi kan belum tentu juga kan kalau misalnya tahun lalu ada Aspak juga. Belum tentu sih, belum tentu. Belum tentu, tapi kemungkinan menang lu. Kemungkinan besar. 80% lah. Gede kan? Tolol emang si Kalem ini. Ini peliharaan lo? Iya itu. Siapa namanya? Tebi namanya. Namanya baru sekarang nih keluar. Enggak, Tebi beneran. Oh, emang itu Tebi. Tebi itu inisial dari sate biawak. Iya. Sate biawak. Maksudnya apa? Emang ada hubungannya sama ini? Nggak ada. Cuma ya gua aneh aja kan orangnya. Jadi namanya Tebi alias sate biawak. Oh. Jadi guys, lu kalau tahu Kaleb ya, itu emang kayak gini orangnya tuh. Selengean orangnya. Terus ini foto waktu lu Iya, sama keluarganya istri gitu. keluarga istri. Oh, ini pas hari ini kalau juga ya? Mantap ya. Lu nikah Mantap, udah kan? berapa bulan sih berarti? Mei 29 sampai sekarang. Berarti Udah hampir 4 bulan. hampir 4 bulan ya. 5 bulan ya, 5 bulan. Nah, sejauh ini lu bahagia gak? Gua sih bahagia, dia mungkin nggak bahagia. Gua nggak tahu sih dia bahagia atau nggak. Kalau gua sih bahagia. Soalnya lu bahagia, kalau dia nggak tahu lu bahagia. Dia tuh sebenarnya contoh istri yang sangat-sangat perfect sih bagi gua sih. The best. Cuma nggak tahu ya, dia berpikiran sama nggak ke gua. Maksudnya lu jadi suami yang terbaik juga gitu? Iya sih, gua nggak tahu ya. Cuma ya, itulah fungsinya basket gitu. Jadi kita bisa mendapatkan cewek-cewek yang kita mau. Karena kan ya bagaimanapun ya muka pas-pasan, tapi kan kalau main basket yang penting masih bisa milih daripada dipilih. Iya, benar. Milih lebih enak daripada dipilih. Benar. Itu. Kalau pas-pasan lu cakep banget dibanding Jan, gua milih lu mukanya. Jan itu adiknya Kaleb, buat kalian yang nggak tahu. Jan itu satu tim sama gua di timnas muda dulu kau. Itu ada tuh fotonya tuh. Ada tuh si Jan masih kecil. Oh, nah ini tuh abangnya Jan gitu. Cuman kalian ntar kasih fotonya Jannya yang ganteng mana sih sama adiknya? Kalau gue sih pegang Kaleb. Iyalah. Wah, lihat. Kaleb. Terus ini langsung kulkas ya, Leb? Langsung kulkas. Kulkas sama dapur tempat lo biasa masaknya. Ini semua punya ownernya. Jadi gua ini sewa full furnish. Oh, berarti udah dapat isinya. Udah dapat isinya. Sama isi kulkasnya sudah sama. Udah dapat. Iya, Isi kulkasnya juga dapat. Isi kulkasnya. Mantap guys. Jadi kalau misalnya mau sewa rumah, lu langsung tanya Kaleb, dia bisa cariin orang yang punya full furnish sama full isinya lagi. Tuh. Boleh dibuka nggak, Leb? Boleh lihat aja. Oh, lu bukan nonton drakor doang ya, tapi lu nyimpen soju juga ya? Ya iyalah. Buat kayak orang-orang Korea. Buat kalau misalnya stres gitu kan, mikirin kehidupan ini gitu ya. Jadi kita harus nyoju. Tapi nggak apa-apa nggak sih dimasukin? Nggak apa-apa. Kena ini nggak sih sama? Enggak lah, ini kan gua ini dalam ini aja. Kalau dalam kondisi ini masih full tuh. Belum gua minum. Kondisi tertentu doang. Kondisi tertentu lah kalau misalnya udah. Bukan pas misalnya lagi. kita juara nih tahun ini lah kita minum. Baru dibuka, yang penting stok dulu aja ya. Iya. Diminum belakangan lah ya. Benar. Nah ini tuh baru diisi kemarin ini karena kan. Gua mau dapat. Iya. Harus bagus ini. Sebelumnya sayur cuma gitu doang, toge gitu-gitu doang. Pokoknya buat makan hari ini yang diisi hari ini aja gitu ya. Iyalah. Kaleb luar biasa Kaleb ya. Ini kita udah sediain minum ini untuk kalian bisa. Ini apa nih? Jus jambu. Jus jambu. Oh, lu Minum lah. Ini boleh gue minum nih? Minum boleh. Gila. Itu dari bikinan istri. Bikinan istri. Oh, gue kira bikinan lo. Jus Gading Serpong itu. Nggak ada di itu. Di mana? Di tempat Wika Surabaya nggak ada. Oh, Wika. Gila. Masih di bawah lo anak ini kehidupan CLS ya. Banyak banget berarti ya kehidupan lo ya dari banyak. Metro, Salatiga, Satya Wacana, CLS. Benar. Lumayan. Guys, gue mau cobain jus jambu bikinan istrinya Kaleb nih. Ya harusnya sih lebih enak ya daripada bikinannya Kaleb. Tanpa gula ya? Tanpa gula. Jadi emang harus pure gua. Bagus nih, sehat.
Pantesan Caleb tuh lihat mukanya awet muda loh. Lu lihat dah. Awet muda dia, ya kan? Awet muda ya. Ini aja ya udah mulai nggak awet muda ya. Ini aja udah makin gede pulau-pulaunya. Teluk. Mantap nih, gue langsung habisin ya. Habisin. Biar nggak nyisa nih. Kameramen mau juga? Enggak mas. Enggak. Lu nggak usah, nanti aja lah pulangnya. Gitu. Mantap. Ini gue taruh sini atau gue cuci sekalian ya? Enggak. Taruh situ aja. Taruh situ aja lah. Gak perlu nyuci ya gue? Ada istri. Ada istri katanya. Iya bener juga sih. Ini karena desain rumahnya seperti ini, kalau gua mau masak nggak bisa nih. Nggak bisa, istri kan lagi. Gini ya kan? Berarti istri lagi ya mas? Istri lagi dong, istri gua kan harus kecil, jadi gitu. Kalau misalnya gini kan, wah nggak bisa ini nih. Bahaya. Maksudnya apa ini ya orang yang bikin ini ya? Ini sampai masih pertanyaan sih bagi gua sih. Maksudnya dapur di bawah tangga gitu ya? Iya dan begini gitu. Ini siapa yang bisa memasak begini? Tapi ya istri loh, gua nggak pernah masak. Tapi ya kan ini lu memang baru pindah klub kan, terus Baru deket pindah sini klub. juga klubnya, jadi ya harusnya sih buat setahun 2 tahun ini ya nggak masalah lah ya. Iya. Sambil nanti lu semakin ke depan kan lu nggak tahu kan. Benar. Bakal tetap Minimal 2 tahun sih kayaknya gua bakal di sini. di Soalnya gue ngerasa lingkungannya udah deket sih kemana-mana, ke SMS deket, terus banyak makanan gitu. Iya soalnya gue di Dewa tuh udah 2 tahun. Kemarin ini tuh baru sign kontrak tuh 2 tahun. Tahun kemarin tuh gue di West Bandit memang belum ada kontrak. Oh gitu, tapi tetap masih digaji. Digaji di West Bandit, makanya kemarin tuh wah sempet bingung. Sempet chaos ya. Chaos antara 3 owner kan, antara Aspak, West Bandit sama Dewa. Karena kan bagaimanapun ya Dewa United udah ngasih gua gaji dan terapiin gua, tapi gua tiba-tiba nggak main di dia gitu kan. West Bandit maksudnya. Udah terapi di West Bandit dibayar. Iya. Akhirnya Terus tiba-tiba gua nggak main di West Bandit kan nggak enak juga gitu ya. kenapa Lep kalau akhirnya berpaling? Sabar ya. Oh ya. Buat kalian yang penasaran itu nanti ikutin terus makanya videonya yang penasaran kan? Ya nggak Lep? Iya. Nah, yang ini maksudnya apa Lep? Kok ada lilin ini di sini Lep? Itu juga nggak tahu ya, tadi istri gue sih udah gue bilang nggak usah, tapi dia pengen mempercantik ruangan ini jadi ada lilin, mungkin supaya nggak ada serangga kali ya. Nggak ada nyamuk gitu kali Soalnya ya? kan kita ada taman nih. Oh ya benar juga sih ya, jadi kayak biar nggak nyamukan gitu ya. Iya. Sama nontonnya biar nggak gitu. Iya benar. Nah ini guys, lu lihat nih ada ini apa Lep nih? Keren juga nih ada. Belum juga ada setahun ya udah dibikinin gini ya. Iyalah. Signature botol ya. Iya ini cuma buat gua doang ini. Cuman gua pemainnya paling mahalnya lah istilahnya mungkin ya di Dewa United ya. Paling mahalnya Dewa United lu kalian tahu Tapi nggak? kontrak berapa tahun lagi Van? Masuk tuh. Udah jadi maklar juga lah ya. Iyalah jadi agent juga gua sekaligus. Ini Enggak lucu ini juga. semua tim dapat ini. Oh semua. Maksudnya semua pemain gitu. Karena kan sekarang lagi Covid. Nggak boleh kita share ini kan botol gitu, Oh, jadi ya jadi dibikinin satu-satu dibikinin gitu. satu-satu. Terus ada namanya gitu ya. Benar. Lucu ya botolnya. lucu Pas kayak badannya si kamu. kayak gentong ya. Gini. Lucu, bagus. Nah, ini di sebelah sini ada ruangan. Boleh buka nggak? Lep? Boleh, ini toilet. Oh, ini tamu. toilet. Jadi kalau ada tamu yang mau Boker, mau numpang kencing di sini ya. Iya. Tetangga juga boleh berada di sini. boleh. Biasanya sih memang gitu. Wih, nah ini yang paling berantakan nih. Ini guys, Ini gudang nih. Tempatnya si Caleb nyimpan sepatu sama Sepatu istrinya. dan lain-lain, tisu. Koper, terus air ya di sini juga ya. Itu. Iya. Terus di sini Itu dong, shoot dong. Dia minta di shoot tuh. Nah, kasih lihat guys. Oh, sebenarnya mau ngasih lihat si Caleb Iya. ininya, bukan lihat istrinya. Beda Lihat gitu. nih. Indonesia nomor 3 gitu. Caleb Ramot. Tapi si Jan kenapa nggak ada gemilangnya di belakangnya? Karena Gemilang bukan marga. Oh, Marga gue Panjaitan. gemilang Panjaitan gitu. Harusnya. Oh. Cuma memang nggak ditulis di akta. Gitu. Gua kira yang gemilang cuma lu doang. Supaya gemilang gitu. Tahu gemilang? Yang ini toilet. Oh, ini Mesin cuci. Nah, ini tempatnya Caleb nyuci ya. Cuci, itulah. Udah. Udah. Ini bakal jadi gerbek paling singkat kan? Karena rumahnya Kan belum lah, segini. kan masih Belum. di atas. Nanti kan rumah lu ada
2 lagi. 2 lagi. Jadi lu mau datang lagi ke 2 rumah gue lagi? Oh ya iya dong. Kayak yang satu udah dikontrakin jadi nasi padang. Serius. Jadi nasi padang tuh. Yang satu lagi? Yang satu lagi ya dikontrakin keluarga biasa. Oh, kalau gitu. yang ini jadi nasi padang. Jadi kalau misalnya mau ke situ silahkan. Gua Gue bayar sendiri ya. Gue grebeknya nggak sama lu, gue grebeknya sendiri. Pokoknya ini rumahnya kalian kan, gue grebek. Buat episode 2, episode 3 gitu. Nah, buat nanti tuh apa Kaleb kan juga ini sementara nih tinggal di sini. Jadi ke depan nanti juga ada episode berikutnya buat Kaleb, khusus buat Kaleb gitu. Ketika udah punya rumah lagi ya. Ketika udah punya lagi, Amin lah, amin. ada Kaleb Junior lagi ya. Ya memang bener kalau udah punya anak kayaknya. Tapi ya sementara rumah kecil gini, aja bersihinnya susah ya. Bersihinnya susah. Kalau misalnya, gue makanya nggak ngebayangin kalau rumah gede kayak Arki gitu siapa yang bersihin ya? Karena si Arki nggak mungkin kan? Dia ada pembantu sih. Oh ada pembantu, pantas. Ya. Kalau nggak si soalnya dua-duanya kerja ya. Iya, kalau nggak si Alul juga bantu-bantu gitu. Alul, jangan main terus, kamu ngepel dulu. Si untuk Arki nggak tahu nonton atau Lep, sekarang gue boleh naik nggak? Boleh, boleh. Yuk. Naik ke atas. Kita sekarang dikasih izin sama Kaleb buat naik ke kamarnya. Ini ada fotonya Kaleb sama istrinya. Bagus ya. Ya sebenarnya kalau rumah kecil gini buat berdua tuh cukup banget sih sebenarnya. Bisa sempit-sempitan gitu kan. Ya. Terus kalau manggil juga lah gitu udah kedengeran kan. Kalau kegedean kan nggak kedengeran gitu. Itu enak juga itu. Ini nih ada untuk pull up di sini. Oh, ini mau pull up bisa kuat pull up aja. Bukan maksud gua, ini bawaan dari rumahnya. Bawaan dari rumahnya si ibunya dulu suka pull up ya. Oh ini foto siapa nih? Gua ini keluarga gua nih. Oh ini nih guys, keluarganya Kaleb nih. Ini Ini bokapnya. abang gua nih. Bokapnya Kaleb, ini nyokapnya Kaleb. Nah ini si Jan waktu kecil ya. Hmm. Ini lu. Iya. Rambutnya masih banyak ya? Masih banyak ini. Nah, ini abangnya Kaleb nih. Iya. Sekarang rambutnya ini kayak gini. Ini kayak maksud gue ini dulu rambutnya begini. Ini sekarang gini. Udah kelihatan nih. Udah M ya. Udah M ya, bagus ya. Belum ntar jadi O ya. Ya untungnya udah punya istri. Untungnya udah. Mending udah laku aja gitu ya. Udah laku lah. Gila. Istrinya udah kejebak gitu kan, nggak bisa kemana-mana lagi dia. Nah ini loh istrinya si Kaleb. Halo, nih. Nah, cakep ya manis. Jauh lah sama Kaleb lah. Iyalah, makanya gue yang hoki kan. Iya deh. Udah bagi ya. Nah ini tempatnya Kaleb melepas penat sama pegel di sini nih. Gitu. Lu nggak naruh TV di sini nggak? Nggak. Lebih sering di bawah berarti Iya, lu di bawah nonton. aja jadi main-main. Kalau di sini ya YouTubean aja pakai handphone gitu. Oh, benar. Oh gitu. Gitu. Ya di sini cuman meja belajar sama Meja kerjanya dia nih istri. meja kerjanya istri. Ini masih banyak WFH. Sama ya nggak boleh lupa kitab ya harus di sebelah. Nah, itu udah berdebu sih itu sih kalau Gue padahal udah ngomong sebelahnya rajin tuh harus ada Alkitab gitu buat dia, tapi udah berdebu kan. Nah, ini untuk tamu. Sebenarnya kalau Oh, tamu ini ada kan- kamar lagi Kamar di sini, kamar tamu ya. Tapi belum ada lah paling yang nginep sini ya. Udah. Si Udah sering di sini. oh gitu, keluarga lu juga sering datang ke sini. Mamahnya dia terutama sering banget. Tapi enak sih ya, ada kasur ini, ada ini, jadi bisa lumayan lah. Bisa dicet di bisa bawah gitu. banyak Memang kan. kalau minimalis gini harus inilah Udah pinter-pinter. Yang penting itu kecil bukan kekecilan, kecil tapi bermanfaat. Gitu. Iya. Minimalis gitu. Bisa aja ya siapaan ya. Cocok loh, cocok. Ini untuk ngejemur. Oh, ngejemur badan lu maksudnya? Biar gak kena covid kan? Iya, Lu biar kena COVID. udah pernah kena belum? Udah kayaknya gua. Lu udah? Kayaknya maksudnya itu berarti gak kedetek. Jadi waktu gua PCR tuh, gua PCR bareng dia. Dia positif, gua negatif. Tapi beberapa hari setelahnya kok penciuman gua hilang gitu ya. Oh berarti lu udah sempet kena berarti? Iya, pas gua ngurusin dia gitu kan. Tapi Gua masak, gua apa gitu. oh pas istri lu Apaan tuh? Masak nasi aja nggak bisa. tuh guys sekarang masak nasi aja nggak bisa. Untung kan gua bawain makanan di sini langsung tinggal direbus doang ya kan? Bener ya? Udah. Waktu itu hilang penciuman aja sih gua sih. Cuma hilang dikit lah. Iya. Lu udah pernah juga? Belum, gua bilang. Mungkin bulu lu kebanyakan lah di sini lah, lu gunting dulu. Karena itu nggak bisa cium. Untungnya gua belum sih, gitu. Iya, jangan lah. Ya, puji Tuhan sih jangan sampai. Tapi vaksin udah ya. Vaksin udah. Harus semua nih vaksin semua. Semua guys, tuh diingetin sama Kaleb semua. Avaners ya. Apa
Apaan? Apa manggilnya? Pengikut gua. Fans Nggak ada, belum ada. Avantisius. Lisun kayak Harus bikin makanan. lah. Terserah guys, lu mau kasih nama apa, ntar lu komen aja di bawah tuh. Oh, ini kamar mandi lagi. Kamar mandi tapi ya ini tuh yang kecil sekali. Oh, ini buat lu biasanya lebih sering di sini daripada di bawah ya? Iya, kalau di bawah nggak bisa dipakai mandi. Nah, kita udah grebek rumahnya Kaleb kan, sekarang tinggal waktunya. Nih, buat kalian yang penasaran tadi itu kayak gimana sih selama setahun ini gitu. Pilihannya tuh kok bisa gitu. Berada di tim yang sekarang. Oke. Langsung aja kita bincang-bincang sedikit sama si Kaleb. Nah, Lab, gue boleh duduk sini nggak? Boleh lah. Duduk boleh. Di atas lah Van, Mas. Selalu IBL champion loh. Gue tuh nunggu Kaleb yang nyuruh kalau kita duduk di atas itu nggak enak gitu. Nah, sekarang buat kalian yang penasaran nih, buat ini Lab, gue nggak apa-apa ya, gue kulik-kulik sedikit ya. Kulik-kulik. Kenapa sih lo kok lu, boleh gak jelasin dikit ketika lu dari Aspak, lu setelah dari Aspak itu main di Patriot dulu sih ya? Main Patriot. Setahun main Patriot, terus habis itu terakhir kenapa lu nggak lanjut di Patriot tuh karena cedera? Karena cedera, benar. Nah kalau boleh tahu nih, kalau boleh sharing ke teman-teman, lu kena cedera apa sih sampai Cedera cartilage namanya. Cartilage tuh jadi kayak tulang rawannya ada yang kegerus gitu. oh dia kena cartilage ya? Setahu gua pemain di Indonesia yang pernah kena cartilage tuh salah satunya Coach Yobel. Coach Yobel, Adi itu. Nah Adi Pratama juga Pensiun semua kan langsung kan. tapi cuman Kaleb doang yang bertahan masih bisa. Enggak lah, Tapi belum tahu. waktu itu emang itu rasanya emang gak enak banget ya? Rasanya nggak enak. Jadi sebenarnya sakitnya sih nggak masalah sih. Tiba-tiba bengkak gitu. Oh cuman tiba-tiba bengkak Tiba-tiba gitu. bengkak, tiba-tiba Itu bengkak. cartilage lu kanan apa kiri? Sama Kiri waktu itu. yang ACL lu gak itu? Nggak, ACL gua kanan. Jadi mungkin ya akumulasi gua numpuk kiri. Tumbuk kiri jadinya Bener. gitu. Tapi terus lu selama terapi itu pas mau masuk Liga 2021 yang kemarin nih, itu emang lu nggak bisa sama sekali itu? Nggak, memang waktu pas gua dioperasi tuh minimal 6-8 bulan harus rest. Jadi kan waktu gua operasi November tuh nggak akan kekejar gua main liga. Soalnya Liga kan awal Maret ya kalau nggak salah ya? Februari Maret lah ya? Awal-awal tahun lah biasanya liga. Awal tahun itu nggak kejar pasti. Nggak kejar, gua bilang Nah, ya udahlah. Gua itu off aja dulu." keadaan lu seperti itu, lu ada di klub mana waktu itu? Jadi waktu itu kan Aspak memutuskan untuk bubar. Ada beberapa tim yang nawarin sih sebenarnya. Ada, sebutin aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Prawira, PJ sama West Bandit. Oh, Prawira, PJ sama West Bandit. ketika Tapi waktu pas tahu gua operasi dan hasil operasinya, sama Bali United. Waktu tahu hasilnya ini, gua harus vakum lama gitu. Ya wajar sih ya, tim juga jadi mundur, Ya. Tapi waktu itu Prawira sama WB masih mau. masih mau. Akhirnya kenapa kalau lu memutuskan ke WP? Soalnya kan banyak yang beritanya kayak Kaleb nih di mana sih sebenarnya ketika dia nggak ada di liga itu di mana sih? Iya. Gitu. Nah, akhirnya kan sekarang jelas nih kalau Kaleb tuh ternyata ada di West Bandit gitu. Soalnya kan lu Benar. ketika gua sparring sama West Bandit pun juga lu nggak pernah ada. Terus lu West Bandit ke Cisarua juga lu nggak pernah ada kan. Nah, gua nggak tahu lu jadi advisor atau gimana gitu kan. Jadi penasehat atau Sebenarnya gua tuh ditarik jadi investor di situ. Coba, lu tahu Widi yang gaji siapa? Gua. kalau Pak Kaleb bawaannya itu begitu, bercanda. Jadi Kaleb tuh sebenarnya jadi investor. Kalau sekarang udah dipegang yang Pegang artis ini, iya. udah lu, di depak gua gitu. gua kira lu bakal masih ini bagi-bagi lah gitu. Nah, kenapa kalau lu memilih West Bandit, Lab? Satu karena istri gua udah di waktu itu masih pacar ya. Pacar gua di UPH kerja. Dia baru keterima di UPH. Terus aduh gimana ya? Udah. Terus ya. Lu udah tunangan tapi? Belum. Oh, belum Gua nggak tunangan. ada tunangan-tunangan sih. Jadi langsung aja. Lu mau nikah? Ayo, ya udah ayo. Iya. Gitu aja. Nikah yuk. Kapan besok? Ya udah ayo. Oh, gitu. Ya balik lagi ke itu. Pokoknya akhirnya ke West Bandit. Bandit lah gitu. Tapi lu di West Bandit itu digaji juga sama West Bandit? Digaji. Ada kontraknya juga sebenarnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Gitu, kontrak. tapi digaji Jadi, per bulan. Ya gua tuh dipersiapin untuk main di West Bandit lah season depan. Season ini maksud season baru ini, season benar. 2022 harusnya ya. Iya. Gitu. Tapi nah, banyak yang bertanya-tanya juga kan yang tahu basket lah. Ih, kok tiba-tiba Kaleb di up nih sama Dewa United. Gimana perjalanannya kok bisa dari West Bandit ke Dewa gitu, dan
Kenapa sih kalau lu milih Dewa kok nggak main di Benar. West Bandit gitu? Nah jadi kan waktu itu kan pas si West Bandit itu nggak announce ya, nggak announce terus nggak ada kontrak. IBL tuh yang announce, Caleb free agent. Ada yang announce dulu. Gitu. Free agent, Caleb salah satunya gue lah. Nah itu banyak tim kontak, banyak tim. Soalnya sebenarnya karena lu nggak ada kontak ya. Benar. Jadi kan nggak ada di IBL-nya nggak ada pengikatan, nggak ada record tentang gua di West Bandit gitu kan. Jadi tapi lu nggak ada kayak sebelumnya obrolan dengan West Bandit nggak ada itu? Ada, cuma kan gue juga nggak yang ngepush gimana ya, jadi nggak yang kapan yang kontrak gue, karena kan gue juga belum bisa ngasih apa-apa gitu. Ya fair aja sih, gue belum bisa ngasih apa-apa, ya udah gue tungguin aja sampai gue merasa gue udah maksimal, gue udah bisa kasih sesuatu baru gue minta. Ya, bener juga sih sebenarnya Caleb, karena kalau kita nggak ada ikatan kerja sama siapapun ya berarti kita nggak diikat sama siapa-siapa kan, kasarnya gitu. Dan tadi Caleb juga sempat bilang banyak klub yang nawarin, jelas lah Caleb nih salah satu pemain tercepat tadi kan. Pemain tercepat nggak dia. Caleb ini adalah pemain yang memenangkan MVP tahun 2019. Jadi dia pemain terbaik di Indonesia tahun 2019. Terus juga dia udah berkecimpung lama sih ya lu di bola basket Indonesia. 7 tahun. Kalau profesional. Profesionalnya udah 7 tahun tuh. Terus dia udah dipanggil timnas juga, terus main untuk beberapa klub juga, terus sempat main Liga Mahasiswa juga juara. PON dapat emas, gila, kurang apa lagi sih Caleb. Secepat itu maksud gua Caleb, bukan cepat Caleb. Secepat itu dia mendapat gelar. Itu maksudnya. Gila. Jarang ada yang bisa kayak gitu ya, menang 5. Pokoknya sih sebenarnya gua dari SMA sampai profesional sih semua udah pernah juara sih. Udah pernah juara. Dari SMP malah. Bisa dari SD mungkin? Enggak dari SD pernah juara itu angklung. Oh, bener. Di SD gue itu juara angklung. Itu dihitung, kalau dihitung ya dari SD berarti. Bisa dari TK juara apa lagi kan? Lomba kerupuk. Jadi sebenarnya Caleb ini udah dilahirkan untuk sebagai juara. Dilahirkan untuk sebagai jadi juara. Jadi dia dari TK, SD itu udah menggeluti talentanya banyak banget. Iya. Nah, terus ya Caleb itu juga salah satu orang yang dijuluki Mr. Fundamental. Jadi dia tuh orangnya cerdik, ketika main tuh punya tekniknya sendiri gitu lah. Gue nggak ngerti ngomongnya apa. Nah, itu lu bisa share nggak, Lep? Kalau gue dulu mahasiswa tuh, gue ngerasa gue mainnya gayanya beda. Gue bisa rebound sendiri, bawa bola sendiri sampai ujung, layup sendiri. SMA dan kuliah. Kalau sampai PON gitu ya. Tapi ternyata pas di profesional tuh beda, kita punya role masing-masing. Kalau gue sih rasa sih gimana bisa main gitu ya, gue fokus sama role gue gitu. Gue fokus sama role gue sebagai main 4, misalnya gue main 4, gue cari posisi yang bagus, terus gue baca lawan gue gimana nih. Itu aja sih sebenarnya. Ya itu sih mungkin ke bawah dari ini pengalaman juga sih sebenarnya. Jadi nanti ke bawah juga gitu. Ke bawah gitu. Jadi nggak misalnya ditanya gimana ada khusus gitu, gue sih nggak ada sih. Yang penting latihan, ikutin prosesnya aja. Iya, dan tahu role kita gitu. Kalau misalnya kan lu di SM role-nya kan ngelawak gitu ya. Bener juga tuh. Ya udah ngelawaknya terus ya. Gitu kan. Iya kan. Dan lu udah siap main berarti lap ini. Kondisi lu udah 100%. Kemarin udah sempat sparring sama tim nasional. Oh, lu main juga? Main. Ya itu kondisi lu udah 100% lah ya? Dibilang 100% enggak sih, kayak masih inilah, lambat lah gitu. Kayak orang baru setahun nggak main gitu ya. Oh iya. Betul main. Itu gua sekarang berarti total main basket mungkin baru 1 bulan setengah. Ntar musim berikutnya Januari harusnya lu udah siap berkompetisi lagi ya? Siap lah. Nah, buat kalian guys, jadi ini Lab, gue pengen kasih tahu ke mereka yang baru-baru mau terjun ke dunia basket gitu kan. Jadi lu ada pesan-pesan nggak Lab buat mereka yang misalnya udah cedera gitu kan, ada yang langsung ciut, aduh gue nggak bisa main lagi nih, atau kayak mentalnya udah kena gitu. Lu ada pesan-pesan apa gitu lah Lab? Orangnya kan kalau dari gue sih jangan berkecil hati gitu, karena ternyata bisa gitu. Kalau misalnya lu rajin, terapinya, penguatannya, pasti lu bisa kembali lagi gitu. Dan kalau misalnya kalian yang belum cedera gitu ya, jangan anggap enteng gitu. Jadi kalian pemanasan, penguatan dan lain-lain jangan anggap enteng. Jangan sampai lu kena baru lu sadar gitu. Kayak gua, jangan kayak gua lah. Gua udah kena baru, aduh kenapa ya gua menyesal, kenapa, jangan sampai gitu. Gitu aja sih paling. Jadi ya itulah sharingnya Caleb, jadi bisa buat pembelajaran buat kita semua yang belum cedera, jangan sampai kita harus jaga gitu kan. Soalnya ini kan namanya juga atlet tuh yang kakinya aset, benar. Ya gue juga apresiasi sih, gue juga tahu Caleb orangnya kayak gimana, yang nggak pernah menyerah gitu ya Lep. Dari badannya yang agak gendut, dia berusaha untuk jadi kurus gitu. Tapi nggak kurus-kurus ya.
Karena Caleb ini juga sama kayak gue, doyan makan juga gitu. Enggak, amannya di sini ada makanan. Sini ada makanan di sini. Ini tempat sebelahnya nontonnya udah bakcan, bakpo gitu kan. Untuk tamu ini. Iya nonton gini, ambil makan. Ini mana mau kurus. Nah, Lab, untuk di terakhir nih pertanyaan gua, yang lu dapetin sekarang nih, kayak lu bisa sewa rumah, terus lu bisa punya mobil, punya semuanya lah, aset-aset lu itu berasal dari basket nggak sih? Semua gue dari basket. Biaya gue nikah bayar sendiri gitu ya. Gue nikah, terus walaupun kecil gitu, gue kuliah sampai S2 tuh udah gara-gara basket. Dari basket juga beasiswa basket gitu. Jadi dari basket itu sangat menguntungkan lah, gitu. Jadi lu dapat beasiswa, terus ikut kejuaraan PON juga dapat duit gitu ya. Terus ya gue sekarang punya investasi lain-lain gitu ya. Selain punya 2 rumah lagi, lu apa lagi Lab? Ada emas, paling emas batangan. Emas batangan gila. Nyombong lagi Lab. Gua suka nih yang gini-gini. Terus tanah, terus kayak saham gitu, reksadana, saham. Lu juga naruh-naruh di sana naruh di sana juga. Jadi tapi memang kita sebagai pebasket udah bagus banget sih sekarang, tapi tergantung kita mengelolanya gimana gitu. Tergantung mengelolanya dan tergantung lu jadi pemain basket seperti apa. Salah satunya pebasket juga popularitas juga penting. Maksud gua lu jadi pebasket dapat popularitas, apalagi di dunia media seperti sekarang gitu ya. Dengan popularitas lu bisa dapat endorsement dan lain-lain, itu salah satu privilege juga jadi pebasket gitu. Nah, itu bener juga. Banyak sekali lah. Bisa lebih ya kasarannya lebih terkenal dikit lah ya, maksudnya orang lebih tahu gitu siapa sih basket gitu. Tapi juga aset-aset lo yang kayak gini ini kan nggak banyak orang tahu sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi ya sebenarnya itu sebagai pemain basket itu juga bisa gitu loh, kita sebagai booster aja ya buat yang nonton ya. Nah, gitu. Itu kan yang pengen kalian tahu kan, yang banyak nanya tentang berapa sih gajinya atlet, berapa sih duitnya atlet gitu-gitu kan. Ya sebenarnya nggak perlu dikasih tahu juga gitu loh. Yang penting kan yang nyata aja. Yang nyata aja gitu loh, kelihatan gitu. Apalagi Caleb katanya pemain paling mahal di Dewa. SM harus hati-hati, bisa-bisa nggak lolos ke final. Kalau ketemu di semifinal sih susah sih. Nih gue demen nih Caleb nih. Dia kalau ngomong belak-belakan gitu. Emang kita kalau di luar lapangan tuh begini, atlet sama atlet tuh ya begini aja. Sudah membanggakan klubnya masing-masing gitu. Padahal kalau di lapangan gontok-gontokan ya. Kalau di lapangan gontok-gontokan gitu. Anjir loh, sikapnya gitu ya. Udah guys, sekian video hari ini. Thank you Caleb. Thank you banget udah datang ke sini. Thank you, gue yang thank you udah di welcome di sini. Gue dikasih kesempatan buat gerebek rumahnya Caleb. Dan ya sukses terus buat Caleb ke depannya. Umur semakin tua juga ya. Jadi semoga karirnya ya semakin bagus lah dari cedera. Gue juga dukung Caleb kembali ke liga supaya liga makin rame gitu. Oke, thank you Lab. Good luck buat season depan, ketemu SM dan ketemu yang lain ya. Oke? See you in final. Nah, buat kalian yang suka video ini like aja, yang kalian nggak suka jangan diapa-apain, tontonin aja. Terus komen sebanyak-banyaknya, apa yang pengen kalian komen aja. Jangan lupa subscribe juga channel ini, terus share video ini kalau kalian suka. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di Gerobak Santuy. Kalian kasih kalem dong. Bye. Oke, Lab. Gua pamit dulu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi ya, Lab. Sampai jumpa di lapangan ya, Lab. Oke. Lu jadi ke Dewa nggak?